Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Sumari Rahmawati SPD dalam pembelajaran jarak jauh kita. Apa kabar anak-anak semuanya? Sehat? Ya, sudah siap untuk belajar hari ini? Baiklah, kita akan belajar hari ini tentang apa sih? Ya, akan belajar bab 1 tentang interaksi keruangan dalam kehidupan di negara-negara ASEAN. Negara ASEAN itu berada di mana? ASEAN itu berada di Asia Tenggara, ya. Kompetensi apa sih untuk yang kita pelajarin hari ini? Untuk pengetahuannya, yaitu kalian bisa menelaah perubahan keruangan dan interaksi antar ruang di Indonesia dan negara-negara ASEAN yang diakibatkan oleh faktor alam dan manusia. Di sini adalah teknologi, ekonomi, pemanfaatan lahan, dan juga politik, dan pengaruhnya terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Sedangkan untuk keterampilannya, nanti kalian diharapkan bisa menyajikan hasil telaah tentang perubahan keruangan dan interaksi antar ruang di Indonesia dan negara-negara ASEAN yang diakibatkan oleh faktor alam dan manusia seperti teknologi, ekonomi, pemanfaatan lahan, politik, dan pengaruhnya terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi, sosial, budaya, dan politiknya. Kita mau bersama-sama mengenal negara-negara ASEAN untuk pokok bahasan kita ya. ASEAN. Bagaimana sih sejarahnya? Ya, sejarah ASEAN. ASEAN kita mengenalnya sebagai Association of Southeast Asian Nation ya. Di sini dibentuk sebagai suatu perhimpunan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Dan ASEAN ini terbentuknya kapan sih? Berdasarkan apa? Jadi ASEAN ini dibentuk dalam deklarasi Bangkok, berdasarkan deklarasi Bangkok di Bangkok, Thailand pada tanggal 8 Agustus 1967 ya. Ditandatanganin di Bangkok oleh perwakilan Menteri Luar Negeri dari 5 negara pendiri. 5 negara pendiri ASEAN itu mana saja perwakilannya? Dari Indonesia itu ada Adam Malik, Filipina ada Narcisco Ramos, Malaysia ada Abdul Razak, Singapura ada S. Rajaratnam, dan Thailand ada Tanat Koman. Ya, itu tadi 5 pendiri ASEAN ya. Indonesia, Filipina, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Terus ASEAN itu dibentuk pasti memiliki tujuan. Apa sih tujuan daripada pembentukan ASEAN ini? Yang pertama, tujuannya yaitu mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan juga pembangunan budaya di kawasan Asia Tenggara. Sedangkan yang kedua yaitu meningkatkan perdamaian dan stabilitas kawasan Asia Tenggara dengan menghormati peradilan dan hukum dalam hubungan masing-masing negara di kawasan Asia Tenggara serta mematuhi prinsip piagam PEL. Nah, kita mau tahu dong letak ASEAN secara astronomis dan juga secara geografis. Letak astronomis kalian pasti sudah tahu ya, ketika kelas 7 kemarin kalian belajar tentang letak astronomis. Letak astronomis itu adalah letak koordinat ya, letak yang didasarkan pada garis lintang dan garis bujur. Secara astronomis, kawasan ASEAN itu terletak di 20 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur. Untuk letak geografis, nah pasti di kelas 7 kalian kemarin juga sudah belajar. Letak geografis itu adalah letak yang didasarkan posisi suatu wilayah terhadap wilayah lainnya. Secara geografis, negara-negara ASEAN itu terletak di antara 2 benua dan 2 samudra. Benua Asia dan benua Australia, serta Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Bagaimana dengan batas wilayahnya? Sama-sama di Asia, tapi kan ASEAN di Asia Tenggara ya. Batas wilayahnya di sebelah utara, di bagian utaranya dia berbatasan dengan Cina, Taiwan, India, dan Bangladesh. Di bagian selatan dia berbatasan dengan Samudra Hindia dan Australia. Di sebelah barat dia berbatasan dengan India, Bangladesh, Sri Lanka, dan Teluk Benggala.
Dan di bagian timur dia berbatasan dengan Samudra Pasifik dan Papua Nugini. Siapa saja sih negara-negara anggota ASEAN? Yang pasti 5 negara tadi ya menjadi anggota ASEAN. Yang pertama tadi ada Indonesia. Ya, kemudian ada mana lagi tadi? Ada Malaysia. Kemudian ada mana ini? Singapura. Kemudian berikutnya ada Thailand dan juga ada dari Filipina. Kemudian bergabunglah Brunei Darussalam ya pada tanggal 7 Januari 1984 Brunei Darussalam bergabung. Kemudian juga ada Vietnam yang ikut bergabung juga dengan negara-negara anggota ASEAN. Kemudian ada Laos, ada Myanmar, ada Kamboja, dan yang terakhir bergabung menjadi negara anggota ASEAN adalah Timor Leste. Ya, jadi anggota ASEAN itu ada 11 negara. Nah, kita mau tahu bagaimana sih kondisi fisik negara ASEAN ini. Ya, kondisi fisiknya seperti apa untuk iklimnya. Yang kita tahu, sebagian besar wilayah negara-negara Asia Tenggara itu terletak pada iklim tropis. Antara garis balik matahari antara 23,5 derajat lintang utara dan garis balik matahari selatan 23,5 derajat lintang selatan. Secara umum, negara-negara Asia Tenggara beriklim muson dengan ciri-ciri setengah tahun mengalami musim hujan dan curah hujan tinggi, setengah tahun berikutnya mengalami musim kemarau atau musim kering. Ya, kita tahu ya, selama 6 bulan kita mengalami musim hujan, 6 bulan kita mengalami musim kemarau. Terus bagaimana ciri-cirinya dengan iklim tropis? Kita memiliki hutan hujan tropis seperti itu. Untuk bentang alamnya, secara umum sih relief Asia Tenggara itu bergunung-gunung ya, dan daerah pantainya relatif datar. Di Asia Tenggara terdapat 2 semenanjung yang sangat terkenal, yaitu Semenanjung Malaya dan Semenanjung Thailand. Dan untuk kawasan Asia Tenggara sendiri merupakan pertemuan jalur pegunungan muda Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Kalau kita lihat dari pertemuan jalur pegunungan muda Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania ini, berarti di sini kawasan Asia Tenggara itu cukup labil ya. Sering terjadi gempa tektonik dan juga gempa vulkanik. Banyak gunung api aktif, dan kalau dengan banyaknya gunung api aktif ini berarti tanahnya di kawasan Asia Tenggara ini banyak yang subur. Nah, kalau tanahnya subur, berarti sumber daya alamnya itu pasti akan bagus ya. Di sini memiliki sumber daya alam yang potensial terutama di sektor pertanian, perkebunan dan juga kehutanan. Karena apa tadi? Ya, karena memiliki banyak gunung api yang aktif, yaitu memberi dampak kesuburan tanah. Terus banyak lembah sungai yang subur, apalagi di lembah sungai Mekong ya, yang melewati beberapa negara di kawasan Asia Tenggara, yang nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Kemudian ada iklim tropis, jadi sinar matahari itu selalu ada sepanjang tahun. Kalau tadi kita sudah mengetahui kondisi fisik negara-negara ASEAN, kita mau tahu kondisi sosial negara-negara ASEAN. Ya, untuk penduduknya, sebagian penduduk di ASEAN ini ya, pertumbuhan penduduknya ASEAN masih cukup tinggi. Kepadatan penduduk kota rata-rata 125 jiwa per kilometer persegi, sedangkan kepadatan penduduk daerah rata-rata 435 jiwa per kilometer persegi. Dan di sini sebagian besar penduduk ASEAN termasuk orang Melayu yang berkulit sawo matang. Ada juga orang Tionghoa, ada orang India, orang Pakistan, dan juga ada orang Eropa yang tinggal. Nah, bahasanya pun akhirnya berbeda-beda ya. Kalau bahasanya berbeda-beda berarti kebudayaannya juga berbeda-beda ya. Dan di sini pun agama dan kepercayaan mereka pun beraneka ragam. Seperti apa sih? Untuk agamanya, di sini banyak yang beragama Buddha. Untuk wilayah Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam. Kemudian dia beragama Islam, khususnya di Indonesia. Kemudian ada yang beragama Kristen, ada yang beragama Konghucu, Taoisme, dan bahkan ada aliran kepercayaan ya di sana ya.
dan ada juga pemujaan roh. Dan untuk bahasanya banyak sekali bahasa yang digunakan. Khususnya bahasa yang digunakan di sini kebanyakan adalah bahasa Melayu, bahasa Inggris pun juga digunakan. Kemudian ada untuk di Filipina kita mengenal dengan bahasa Tagalog ya. Terus untuk kehidupan kegiatan perekonomiannya seperti apa sih? Ya, karena di sini negara-negara Asia Tenggara itu termasuk dalam negara berkembang, kecuali Singapura ya. Kalau Singapura kan termasuk dalam negara maju, maka di negara-negara berkembang ini, khususnya di Asia Tenggara ini, berarti disebut juga dengan negara agraris. Kenapa negara agraris? Karena mata pencaharian penduduknya di bidang pertanian. Ya, jadi mayoritas eh, kegiatan perekonomian di ASEAN ini adalah di bidang pertanian, kecuali Singapura. Kalau Singapura, dia mata pencaharian penduduknya di bidang industri dan jasa. Nah, dari penjelasan Ibu ini tadi, jika kalian masih kurang jelas, kalian masih kurang mengerti, kalian bisa buka di buku modul kalian ya, buku modul kalian sudah kalian dapatkan. Nah, nanti setelah selesai untuk materi hari ini, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian yang nanti bisa kalian lihat di tugasnya yang sudah ada linknya, kemudian bisa kalian kumpulkan dan juga nanti juga ada kuisnya. Jangan lupa kalian absen ya untuk mata pelajaran IPS ini. Terima kasih anak-anakku. Kita akhiri sampai di sini. Selamat belajar.